Perkenalkan, saya Irsyad Teguh Wijaya dengan NIM 56 2020 0018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobile computing, sistem as a service, dan infrastruktur as a service. Mobile computing atau komputer bergerak memiliki beberapa penjelasan. Salah satunya, komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi sehingga dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel dan dapat dibawa atau berpindah tempat dengan mudah. Cara kerja secara singkat, mobile computing berarti menyatakan seluruh sumber daya bumi ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan komputing perusahaan. Infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisis permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut, di mana data disimpan atau komputer mana yang akan memproses data tidak perlu dipikirkan, sebagaimana arus listrik untuk memanfaatkannya, tempat pembangkit, atau bagaimana proses pengabulan jaringan tidak diperlukan atau tidak perlu dalam menyelesaikan masalah sistem monolitik yang terfragmentasi. Mobile computing bertujuan menciptakan keseimbangan antara pengaturan suplai sumber daya dan kontrol yang fleksibel. Dua prinsip utama mobile computing yang membedakan dari arsitektur komputer lain adalah virtualisasi, berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya, dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa konsumen mengetahui permintaannya tersebut dilayani. Dua, provisioning, ketika konsumen meminta sumber daya melalui layar virtualisasi, sumber daya tertentu di belakang layar didefinisikan untuk memenuhi permintaan tersebut dan kemudian dialokasikan ke konsumen. Provisioning sebagai bagian dari mobile computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan mengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. Contoh dari mobile computing adalah laptop, HP, tablet, dan lain-lain. Sistem as a service atau SAS. Sebagian orang mungkin belum terlalu paham tentang apa itu SAS. Tanpa disadari, SAS sangatlah akrab dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Microsoft Office, Google Docs, dan lain sebagainya, yang hanya membutuhkan beberapa sentuhan pada smartphone atau klik pada PC dan laptop. Software as a service atau disingkat SAS merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras, karena berada pada server yang berbasis cloud. Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses atau menggunakan SAS, yang Anda butuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga harus menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga bagi pengguna Anda bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ada karakteristik SAS, mulai dari pusat, kita tidak perlu melakukan maintenance terhadap data. Dua, dapat di-host dari server yang jauh, berarti kita dapat membuka aplikasi itu dari mana saja. Dapat diakses melalui internet dengan mudah. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan menggunakan SAS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Pengguna layanan
layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kekurangan SAS: ketika menggunakan model layanan SAS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu ada banyak kerugian lain menggunakan SAS. 1. Interoperabilitas. 2. Kekurangan dukungan integrasi dan kustomisasi. 3. Kekurangan kontrol dan keamanan data. 4. Keterstruktur dan performa. Berikut adalah contoh-contoh SAS. Saat ini layanan SAS sangat banyak di internet, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SAS yang populer: Google Gctus, Dropbox, SAP Concur, Office 365, Adobe Creative Cloud, dan lain-lain. IaaS atau infrastruktur as a service adalah jenis model layanan yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, dan storage, dan ruangan data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu untuk menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik yang mendefinisikan IaaS meliputi sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Keuntungan menggunakan IaaS: mobile cloud computing yang paling fleksibel. 2. Mudah mengoptimalisasikan penyimpanan jaringan, server, dan kekuatan proses. 3. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. 4. Klien mengendalikan secara penuh infrastruktur yang mereka beli. 3. Resort dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian saat menggunakan mobil layanan cloud IaaS: maka kamu harus mengurus sendiri OS-mu, keamanan aplikasi, database, dan lain-lain karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh IaaS adalah contoh populer IaaS yang termasuk DigitalOcean, Lion, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Computer Engine, atau